Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 konsep dasar keperawatan 1. Di sini kami beranggotakan Pramudia Arbi Wilaga, Anggia Nur Hayedi, Permatasari, Novia Dwi Ismayanti, Silvi Nur Zahra Maya Sofa, dan saya sendiri Hairunisa Nur Aulia. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai nursing advokasi dan pengambilan keputusan legal etis. Yuk langsung aja kita ke pembahasan materinya. Saya Pramudia Arbi Wilaga akan menjelaskan tentang pengertian nursing advokasi dan advokat menurut para ahli. Nursing advokasi adalah proses di mana perawat secara objektif memberikan klien informasi yang dibutuhkan untuk memberi keputusan dan mendukung klien apapun keputusan yang ia buat. Perawat sebagai advokat itu menjadi penghubung antara klien dan tim kesehatan lain, membela kepentingan klien dan membantu klien untuk memahami semua informasi dan upaya kesehatan yang diberikan tim kesehatan dengan pendekatan tradisional maupun profesional. Advokat menurut para ahli. Frey 1987, advokasi sebagai dukungan aktif terhadap setiap hal yang memiliki penyebab atau dampak penting. Gondo 1983, advokasi merupakan dasar falsafat dan ideal keperawatan yang melibatkan bantuan perawat secara aktif kepada individu secara bebas menentukan nasibnya sendiri. Peran perawat sebagai advokat klien. Yang pertama sebagai penghubung antara klien dengan tim kesehatan lainnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan klien. Yang kedua, perawat melindungi dan memfasilitasi keluarga dan masyarakat dalam pelayanan keperawatan. Yang ketiga, perawat bertindak sebagai narasumber dan fasilitator dalam tahap pengembalian keputusan terhadap upaya kesehatan yang harus dijalani oleh klien. Yang keempat, membela kepentingan klien dan membantu klien memahami semua informasi dan upaya kesehatan yang diberikan oleh tim kesehatan dengan pendekatan tradisional maupun profesional. Hak pasien dalam pelayanan keperawatan. Yang pertama, mempertahankan dan mempertimbangkan serta mendapat asuhan keperawatan dengan penuh perhatian. Yang kedua, memperoleh informasi terbaru, lengkap mengenai diagnosa, pengobatan dan program rehabilitas dari tim medis, dan informasi seharusnya dibuat untuk orang yang tepat mewakili pasien. Karena pasien mempunyai hak untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dan mengkoordinir asuhan keperawatannya. Yang ketiga, menerima informasi penting untuk memberikan persetujuan sebelum melalui suatu prosedur atau pengobatan kecuali dalam keadaan darurat. Mencakup beberapa hal penting yaitu lamanya ketidakmampuan, alternatif tindakan lain, dan siapa yang akan melakukan tindakan. Yang keempat, menolak pengobatan sejauh yang diinginkan hukum dan informasikan tentang konsekuensi dari tindakan tersebut. Yang kelima, diberikannya penasehat atau pendamping apabila rumah sakit mengajukan untuk terlibat atau berperan dalam eksperimen manusiawi yang mempengaruhi asuhan atau pengobatannya. Pasien mempunyai hak untuk menolak berpartisipasi dalam proyek riset atau penelitian tersebut. Sikap yang harus dimiliki perawat. Menurut Kazier dan Erb 2004, untuk menjalankan perannya sebagai advokasi pasien, perawat harus memiliki nilai-nilai dasar, yaitu yang pertama, pasien adalah makhluk holistik atau otonom yang mempunyai hak untuk menentukan pilihan dan mengambil keputusan. Yang kedua, pasien berhak untuk mempunyai hubungan antar perawat pasien yang didasarkan atas dasar saling menghargai, percaya, bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan masalah kesehatan dan kebutuhan perawat kesehatan, dan bebas dalam bertukar pikiran. Serta yang ketiga, perawat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pasien telah mengetahui cara memelihara kesehatannya. Adapun beberapa sikap yang harus dimiliki perawat. Yang pertama, bersikap asertif berarti mampu memandang masalah pasien dari sudut pandang yang positif. Asertif meliputi komunikasi yang jelas dan langsung berhadapan dengan pasien. Yang kedua, mengakui bahwa hak-hak dan kepentingan pasien dan keluarga lebih utama walaupun ada konflik dengan tenaga kesehatan yang lain. Yang ketiga, sadar bahwa konflik dapat terjadi sehingga membutuhkan konsultasi, kontraksi, atau negosiasi antar perawat dan bagian administrasi atau antar perawat dan dokter. Yang keempat, dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain. Perawat tidak dapat bekerja sendiri dalam memberikan perawatan dan berkualitas bagi pasien.
Perawat harus mampu berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain yang ikut serta dalam perawatan pasien. Yang kelima, tahu bahwa peran advokat membutuhkan tindakan yang politis seperti melaporkan kebutuhan perawat kesehatan pasien kepada pemerintah atau pejabat terkait yang memiliki wewenang atau otoritas. Tujuan peran advokasi. Tujuan dari peran advokat berhubungan dengan pemberdayaan kemampuan pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan. Saat berperan sebagai advokat bagi pasien, perawat perlu meninjau kembali tujuan peran tersebut untuk menentukan hasil yang diharapkan bagi pasien. Menurut Ellis dan Hartley tahun 2000, tujuan peran advokat adalah yang pertama, menjamin bahwa pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lain adalah partner dalam perawatan pasien. Dan pasien bukanlah objek tetapi partner perawat dalam meningkatkan derajat kesehatannya. Sebagai partner, pasien diharapkan akan bekerja sama dengan perawat dan dalam perawatannya. Yang kedua, melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan. Pasien adalah makhluk yang memiliki otonomi dan berhak untuk menentukan pilihan dalam pengobatannya. Namun, perawat berkewajiban untuk menjelaskan semua kerugian dan keuntungan dari pilihan-pilihan pasien. Yang ketiga, memiliki saran yang alternatif pilihan saat pasien tidak memiliki pilihan. Perawat perlu untuk memberikan alternatif pilihan pada pasien dan tetap memberikan kesempatan pada pasien untuk memilih sesuai dengan keinginannya. Yang keempat, mendukung pasien dalam perawatan sebagai advokat bagi pasien. Perawat menjadi pendamping pasien selama dalam perawatan dan mengidentifikasi setiap kebutuhan-kebutuhan serta mendukung setiap keputusan pasien. Dan yang terakhir, memberi kekuatan pada pasien. Perawat yang berperan sebagai advokat merupakan sumber kekuatan bagi pasien yang mendukung dan membantu dalam mengekspresikan ketakutan, kecemasan, dan harapan-harapannya. Hasil yang diharapkan pasien. Hasil yang diharapkan pasien saat melakukan peran advokat menurut Ellis dan Hartley pada tahun 2000 adalah pasien akan mengerti hak-haknya sebagai pasien, mendapatkan informasi tentang diagnosa pengobatan, prognosis, dan pilihan-pilihannya, bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, memiliki otonomi, kekuatan, dan kemampuan memutuskan sendiri, perasaan cemas, frustasi, dan marah akan berkurang, mendapatkan pengobatan yang optimal, memiliki kesempatan yang sama dengan pasien lain, mendapatkan perawatan yang berkesinambungan, dan mendapatkan perawatan yang efektif dan efisien. Lanjut, pengambilan keputusan legal etis. Pengambilan keputusan legal etis adalah cara mengambil keputusan dari suatu permasalahan yang disesuaikan dengan keabsahan suatu tata cara pengambilan keputusan baik secara umum maupun secara khusus. Membuat keputusan bukanlah hal yang mudah, tetapi merupakan suatu tantangan bagi seorang manajer. Dalam era global dan serba cepat ini, langkah untuk mengambil keputusan harus cepat dan tepat pula. Pengambilan keputusan adalah tugas terpenting dari semua tugas yang membentuk fungsi kepemimpinan manajerial. Sebelum mengambil suatu keputusan, diperlukan informasi-informasi pendukung, misalnya informasi mengenai laporan anggaran, laporan sensus pasien, catatan medis, catatan personil pegawai, laporan jumlah waktu sakit pegawai, dan waktu libur. Pengambilan keputusan adalah proses kognitif yang tidak tergesa-gesa, suatu rangkaian tahapan yang dianalisis, diperlukan, dan dipadukan, hingga dihasilkan ketetapan serta ketelitian dalam menyelesaikan masalah. Teori dasar pembuatan keputusan. Yang pertama, yaitu ada teori teleologi. Teleologi merupakan suatu doktrin yang menjelaskan fenomena berdasarkan akibat yang dihasilkan. Teleologi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, rule utilitarianisme berprinsip bahwa manfaat atau nilai dari suatu tindakan bergantung pada sejauh mana tindakan tersebut memberikan kebaikan atau kebahagiaan pada manusia. Yang kedua, B. Utilitarianisme bersifat lebih terbatas, tidak melibatkan aturan umum, tetapi berupaya menjelaskan pada suatu situasi tertentu dengan pertimbangan terhadap tindakan apa yang dapat memberikan kebaikan sebanyak-banyaknya atau ketidakbaikan sekecil-kecilnya pada individu. Yang kedua, yaitu ada deontologi. Deontologi berprinsip pada aksi atau tindakan, perhatian difokuskan pada tindakan melakukan tanggung jawab moral, yang dapat menjadi penentu apakah suatu tindakan benar atau salah. Selanjutnya yaitu ada berdasarkan kebutuhan.
Jenis keputusan yang dipakai yaitu ada 7. Yang pertama, keputusan strategis, keputusan yang dibuat oleh eksekutif tertinggi. Yang kedua, yaitu ada keputusan administratif, yaitu keputusan yang dibuat manajer tingkat menengah dalam menyelesaikan masalah yang tidak biasa dan mengembangkan teknik inovatif untuk perbaikan jalannya kelembagaan. Yang ketiga yaitu keputusan operasional, yaitu keputusan rutin yang mengatur peristiwa harian yang dibuat sesuai dengan aturan kelembagaan dan peraturan-peraturan lainnya. Berdasarkan situasi yang mendorong yang dihasilkan suatu keputusan, keputusan manajemen dibagi menjadi 2 macam. Yang keempat, yaitu keputusan terprogram, yaitu keputusan yang diperlukan dalam situasi menghadapi masalah yang biasa dan yang terstruktur memunculkan kebijakan dan keseimbangan dan peraturan untuk membimbing pemecahan peristiwa yang sama, misalnya keputusan tentang cuti hamil. Yang kelima, yaitu keputusan yang tidak terprogram, yaitu keputusan kreatif yang tidak struktur dan bersifat baru, yang dibuat untuk menangani situasi tertentu, misalnya keputusan yang berkaitan dengan pasien. Berdasarkan proses pembuatan keputusan manajemen juga dapat dibedakan menjadi 2 model. Yang keenam, keputusan model normatif atau model ideal memerlukan proses sistematis dalam pemilihan satu alternatif dan beberapa alternatif. Perlu waktu yang cukup untuk mengenal dan menyukai pilihan yang ada. Yang ketujuh, yaitu keputusan model deskriptif, berdasarkan pada pengamatan dan pembuatan keputusan yang memuaskan ataupun yang terbaik. Tahap-tahap pengambilan keputusan di antaranya yaitu ada 1. Mengidentifikasi masalah, 2. Mengumpulkan data masalah, 3. Mengidentifikasi semua pilihan atau alternatif, 4. Memikirkan masalah etis secara berkesinambungan, 5. Membuat keputusan, dan yang terakhir ada melakukan tindakan dan mengkaji keputusan atau evaluasi tindakan. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis dalam praktik keperawatan. Di antaranya yaitu ada 1. Faktor agama dan adat istiadat, 2. Faktor sosial, 3. Faktor iptek, 4. Faktor legislasi dan keputusan yuridis, 5. Faktor dana atau keuangan, 6. Faktor pekerjaan atau posisi klien atau perawat, dan yang terakhir ada faktor kode etik keperawatan. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan materi yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.